Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Dinda Novriani. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode switching dan kode mixing. Yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah mempelajari, pasti tahu ya apa itu kode switching dan kode mixing. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita pelajari bersama dalam video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang kode switching. Jadi apa sih itu kode switching? Kode switching adalah salah satu gejala kebahasaan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kode switching ini tanpa kita eh, sadari mungkin ya, karena belum pernah mempelajari, kita sering menggunakan yang namanya kode switching, yaitu beralih bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Itu tujuannya untuk bisa saling sama-sama mengerti, misalnya kita berbeda daerah, kemudian kita ketika bertemu pasti akan menggunakan bahasa satu yang dimana bahasa itu dapat kita pahami bersama. Nah, jadi gejala ini muncul di tengah tindak tutur secara disadari dan bersebab. Jadi ketika mungkin orang yang sudah memahami, mungkin belum tahu namanya yaitu kode switching atau kode mixing itu yang belum dipahami. Tapi kalau secara perhatian menggunakan bahasa yang berbeda itu mungkin sering kita pahami ya, bahwa orang ketika kita melakukan komunikasi dengan teman, apalagi dalam bahasa atau dari daerah yang berbeda, pasti kita akan menyadari bahwa kita menggunakan bahasa memindah bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dan kita tentu tahu penyebabnya, yaitu supaya kita sama-sama saling memahami apa yang kita ucapkan. Nah, jadi orang yang menggunakan kode switching ini akan jelas dapat kita pahami dari tindak tuturnya. Jadi kita tahu kalau kita udah melihat, oh ini dari Jawa, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Oh, supaya orang yang berbicara, eh, orang yang di lawan bicara itu ngerti gitu. Kan nggak semua orang di eh, kampus atau di tempat-tempat formal itu ada orang Jawa atau ada orang Bima, itu kan pasti ada campurannya. Nah, kita tentu tahu pasti dia menggunakan alih kode gitu. Nah, beberapa ahli juga telah memberikan batasan dan pendapat mengenai alih kode. Dan batasan dan pendapat yang diperoleh oleh para ahli ini tentunya setelah mereka melakukan pengamatan terhadap penindak tutur yang menggunakan alih bahasa tersebut. Nah, salah satu ahli juga mengemukakan, yaitu Hemas, mengemukakan bahwa alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gayanya yang terdapat dalam suatu bahasa. Jadi bisa itu karena faktor keberagaman bahasa, bisa gaya-gaya bahasa yang berbeda-beda dalam suatu daerah itu kan memiliki keberagaman, memiliki gaya yang berbeda-beda. Jadi tentu saja ahli kode itu terjadi dengan sebab itu, bukan hanya terjadi karena antar bahasa saja. Nah, kode switching juga merupakan peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia nih, nah beralih menggunakan bahasa Jawa. Tujuannya yaitu untuk sama-sama saling memahami ya. Nah, alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa atau language dependency dalam masyarakat multilingual. Nah, apa sih itu masyarakat multilingual? Yaitu di mana masyarakat yang begitu banyak menguasai, orang-orang yang menguasai lebih daripada satu bahasa. Jadi mereka menguasai dua bahasa bahkan lebih, sehingga mudah bagi mereka itu melakukan yang namanya kode switching, yaitu alih-alih berpindah-pindah kode. Jadi memang ada ya beberapa masyarakat yang mereka memiliki banyak sekali orang-orang yang multilingualisme, yaitu mereka mampu atau menguasai lebih daripada dua bahasa. Nah, adapun alih kode yaitu Suwito pada tahun 1985 membagi alih kode itu menjadi dua bagian. Itu ada alih kode ekstern dan ada alih kode intern. Jadi alih kode ekstern itu adalah fenomena linguistik di mana seorang pembicara berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi terjadi dalam konteks komunikasi yang berbeda dari lingkungan utamanya. Nah, jadi mereka ketika bertemu tentu saja mereka akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian itulah terjadi pengalihan kode karena mereka berada di
lingkungan yang bukan lingkungan utama mereka. Jadi mereka harus mengkondisikan bahwa mereka harus menggunakan bahasa yang sama-sama mudah dipahami. Maka di sana terjadilah kode switching atau alih kode. Nah, alih kode ekstern ini biasanya muncul ketika berbicara dengan orang lain di luar komunitas bahasa utama mereka. Misalnya, ketika mereka harus menggunakan bahasa yang berbeda dalam situasi formal, pekerjaan, atau interaksi lintas. Kemudian yang kedua ada alih kode intern, yaitu di mana fenomena seseorang pembicara beralih dari satu bahasa ke bahasa lain dalam konteks komunikasi yang sama. Yang ini masih tetap sama ya, tapi biasanya terjadi dalam lingkungan yang lebih informal, seperti di antara penutur yang berbagi pemahaman tentang kedua bahasa tersebut. Nah, alih kode ini sering terjadi dalam percakapan sehari-hari, di mana pembicara merasa nyaman menggunakan dua bahasa atau lebih. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan alih kode, yaitu yang pertama ada konteks sosial, yang dimana situasi sosial termasuk hubungan antara pembicara dengan pendengar dapat dipengaruhi oleh keputusan untuk melakukan alih kode. Kemudian yang kedua ada identitas dan kebudayaan. Jadi faktor yang menyebabkan alih kode adalah diantaranya identitas dan kebudayaan. Orang kan memiliki identitas dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, pembicara mungkin beralih bahasa untuk mengekspresikan identitas budaya atau kelompok sosial mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi dalam alih kode ini yaitu untuk bisa saling memahami atau mengerti dengan alih kode. Ketika orang Bima menggunakan bahasanya sendiri berbicara dengan orang Lombok, mungkin itu tidak akan tidak akan menimbulkan tujuan komunikasi yang diinginkan. Tentunya mereka akan kebingungan seperti itu. Kemudian yang keempat ada faktor linguistik, faktor bahasa sendiri. Mungkin kan orang memiliki karena setiap daerah itu memiliki linguistik atau bahasa yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan harus terjadinya alih kode atau kode switching. Kemudian yang kelima ada emosi dan ekspresi. Kadang orang mengekspresikan dirinya supaya orang itu tahu ini loh identitas dia, ini bahasa yang digunakan gitu. Tapi orang akan bisa memahami pembicaraannya karena dia sudah melakukan alih kode atau kode switching gitu. Kemudian yang terakhir ada kepraktisan. Jadi mereka menggunakan bahasa switching atau melakukan kode switching itu untuk lebih praktis ya ketika berbicara, tidak berlibat dan tidak menerjemahkan, tidak harus menerjemahkan. Jadi lebih praktis ketika melakukan pengalihan kode. Nah, berbeda dengan Hemas, dari Suito tadi, Hemas membagi alih kode menjadi 4 bagian, yaitu ada jenis alih kode, kemudian ada tataran alih kode, yang ketiga ada sifat alih kode, kemudian yang keempat ada faktor penyebab alih kode. Jadi semua itu menurut Hemas pembagian daripada alih kode atau kode switching. Ada jenisnya, ada jenis alih kode, ada tataran alih kode, ada sifat, dan ada faktor penyebab alih kode. Nah, baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu campur kode atau kode mixing. Jadi kode mixing itu artinya campur kode ya. Sebagaimana kita tahu bahwa mix itu artinya mencampur-campurkan. Nah, baik, kita akan lanjut ke pembahasan tentang kode mixing atau campur kode. Nah, jadi campur kode atau kode mixing adalah adalah peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat multilingual. Nah, lagi-lagi kita sebut dengan masyarakat multilingual ya. Kenapa sih? Karena masyarakat multilingual itu memang sangat seperti arti multi ya, tak multi sekali. Mereka tidak hanya memahami satu bahasa, tapi mereka bisa menggunakan lebih dari satu bahasa. Itu biasanya terjadi di sana pada orang-orang multilingualisme itu kode switching dan kode mixing. Nah, jadi Krida Laksana pada tahun 1982 memberikan memberikan batasan campur kode atau interferensi sebagai penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya.
Nah, baik campur kode itu dibagi menjadi dua juga. Ada yang campur kode ke dalam atau include mixing, dan ada campur ke kode keluar atau outer kode mixing. Jadi campur kode ke dalam include mixing ini adalah mencampur kode bahasa itu sendiri oleh bahasa mereka sendiri. Misalnya bahasa Jawa, mereka campurkan dengan bahasa-bahasa yang lebih gaul seperti itu. Kemudian ada pun campur kode luar itu mencampurkan bahasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa daerahnya itu sendiri. Misalnya ada bahasa Indonesia dicampur-campurkan dengan bahasa Inggris, dicampur-campurkan dengan bahasa Jawa, seperti itu. Nah, kode mixing ini latar belakang terjadinya yaitu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yaitu yang pertama yaitu sikap atau attitudinal type, yaitu latar belakang sikap penutur. Jadi seorang penutur itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan, tergantung mereka bagaimana latar belakang mereka dalam melakukan kode mixing tersebut. Nah, kemudian yaitu latar belakang kebahasaan atau linguistik tipe, latar belakang keterbatasan bahasa. Jadi kode mixing juga memiliki keterbatasan bahasa yang membuatnya melakukan kode mixing yang tidak terlalu lebih, mungkin hanya biasa-biasa aja. Nah, kemudian terakhir, adapun fungsi alih kode dan campur kode di antaranya yaitu yang pertama mempertegas dan memperjelas pertanyaan. Jadi ketika kita ingin bertanya atau mempertegas dan memperjelas sebuah pertanyaan, kita perlu mungkin menggunakan alih kode atau campur kode supaya orang yang menanggapi pertanyaan kita itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diberikan keterangan tentang pertanyaan tersebut. Jika tidak seperti itu, jika terus menggunakan bahasa yang monoton, mungkin akan sulit dipahami. Jadi ketika kita bertanya, mungkin perlu menggunakan alih kode atau campur kode, di mana tujuannya itu supaya mereka mengerti apa yang kita tanyakan. Kemudian yang kedua ada mengutip pembicaraan orang lain. Nah, fungsinya itu mengutip pembicaraan orang lain. Jadi apa yang mereka sampaikan, kita bisa menyimpulkan dengan cara yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, menghindarkan adanya bentuk kasar dan bentuk halus. Jadi ketika melakukan kode switching dan kode mixing itu fungsinya salah satu menghindarkan adanya bentuk kasar dan bentuk halus. Nah, kesimpulannya, jadi kode switching adalah berganti-ganti antara dua bahasa atau variasi bahasa dalam satu percakapan melintasi batas kalimat atau klausa. Itu menurut Hart pada tahun 2012. Sementara Grosjean pada tahun 1982 mengemukakan kode mixing adalah perubahan satu bahasa ke bahasa lain dalam ujaran yang sama atau dalam teks lisan atau tulisan yang sama. Jadi, kode switching dan kode mixing itu adalah sama-sama intinya sama-sama perbedaan bahasa, pengalihan bahasa atau pencampuran bahasa yang ujarannya sama, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dan mudah dipahami seperti itu. Nah, baik teman-teman, berakhirnya dari kesimpulan tadi, berakhir pula pembahasan kita tentang kode switching dan kode mixing. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya, karena kita sama-sama masih baru belajar. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.